Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Welcome back ya di kelas terbuka bersama saya Fageza Muklis. Oke teman-teman semua, kita akan lanjutkan lagi ya tutorial N8N automation kita ya. Sekarang kita akan coba nih ya gimana caranya kita ambil data dari WhatsApp ya, misalkan nama, lalu misalkan ada data-data lainnya, terus kita taruh ke dalam Google Sheets ya. Jadi biar misalkan kalian punya bisnis yang ingin kalian ambil datanya dari WhatsApp, misalkan dengan pesan-pesan dan sebagainya, kita bisa lakukan ini dengan N8N ya. Ini keren banget teman-teman semua ya, dan kita akan membuat N8N-nya langsung di server dan juga dengan aplikasi Waha ya, di mana WhatsApp-nya nanti bisa langsung kita ambil datanya dan kita masukin ke Google Sheets. Oke. Nah, detailnya ini akan keren banget teman-teman semua karena sekarang kita itu akan menggunakan ya, itu adalah VPS ya dari ID Cloud Host teman semua ya. Jadi di ID Cloud Host sekarang ada ya di bagian VPS Extreme yang nanti kita akan gunakan, dan di sana akan smooth banget saat kita jalanin N8N-nya. Dan nanti ada link ya untuk kode referralnya supaya kita bisa dapetin kredit, itu adalah 100.000 ya, dan kita bisa pakai untuk langganan 1 bulan untuk nyobain N8N-nya. Nah, untuk linknya silahkan cek di deskripsi di bawah teman-teman semua, dan juga akan saya contohkan ya bagaimana untuk menggunakan linknya. Nah, sekarang kita akan bicara dulu tentang ID Cloud Host teman semua. Jadi ID Cloud Host ini ya, di sini kalau kita lihat ID Cloud Host ini sangat cocok banget ya. Pertama itu adalah untuk e-commerce, oke, dan juga untuk fintech ya, dan juga SaaS ya, di mana di sini performa servernya juga stabil teman semua, dan untuk developer dan AI dan machine learning ya. Kenapa? Karena di sini kita bisa menggunakan ya resource dari ID Cloud Host untuk melakukan komputasi yang tinggi. Nanti kita akan lihat gimana cara milihnya teman semua. Oke, jadi tanpa berlama-lama langsung aja kita kita cek untuk ID Cloud Host-nya teman semua dengan menggunakan link di deskripsi di bawah. Let's go. Oke ya, kita bisa langsung ke link yang tadi di deskripsi di bawah. Nah, di sini kita udah dapetin langsung si kuponnya ya untuk dapetin 100.000 untuk kredit kita. Langsung aja kita login teman semua ya, silahkan sign up. Nah, di sini kita bisa langsung, kalau sudah sign up dan sudah login, kita bisa langsung masuk ke dashboardnya ID Cloud Host ya. Dimana di sini kasih tahu bahwa kita sudah mendapatkan campaign code ya, yang bisa kita klaim teman semua ya. Lalu kita buatkan billingnya. Nah, silahkan kalian tambahkan nama ya, nama lengkap, semua untuk invoicing. Lalu kita bisa pilih Kris sebagai pembayarannya ya. Untuk Kris ini kenapa kita pakai, dan ini karena paling mudah ya untuk kita bayar, dan kita bisa langsung create billing. Nah, di sini teman-teman semuanya kalau sudah kita langsung top up aja. Nah, di sini kalian hanya perlu top up 55.000. Kalian bisa dapat ya. Tambahan itu adalah 100.000 untuk kreditnya. Oke, ya. Mudah banget teman-teman semua untuk kita dapetin ya kredit 100.000 dari ID Cloud Host ya. Oke ya, di sini kita udah mendapatkan ya, itu ada tambahan balance itu adalah 100.000 teman semua. Untuk di saya ini ada 5.000 yang udah terpakai ya. Oke, keren banget. Nah, sekarang kita bisa langsung ya bikin ini create new untuk komputasinya ya, itu adalah untuk cloud compute-nya. Kita bisa buka aja, dan di sini kita akan bisa melihat ya bahwa kita bisa memilih tipe operating system ya. Dan di sini kita bisa pilih nih mau pakai Ubuntu, mau pakai Windows ya, kalian mau pakai kali Linux ya, OpenSUSE bebas ya. Nah, tapi di sini kita akan pilih itu adalah untuk yang app katalog teman semua ya, karena kita mau install N8N di sini ya. Kita buka aja app katalognya. Nah, di sini ini udah banyak banget ya untuk aplikasi yang bisa kita install ya, mulai dari WordPress, Moodle ya, bahkan kalau kita ke bawah di sini ada Docker ya, ada Chrome browser, ada banyak banget ya. Di sini keren banget, dan kita pilih N8N karena kita mau install ya atau menjalankan aplikasi N8N di server kita. Oke. Nah, untuk lokasi ini ada 2 pilihan teman semua ya, Indonesia dan juga ada Singapura ya. Dan Indonesia kita bisa pakai South atau West Jakarta. Ya, untuk Singapura ini ada Intel Pro dan Basic. Nah, di sini ya untuk Indonesia itu ada Basic, ada Intel Extreme, dan ada AMD Extreme ya. Nah, kita ingin pakai ya Cloud Host VPS Extreme-nya itu adalah kita pilih yang 149 karena ini pas banget ya dengan yang kita dapatkan ya, itu adalah 155 ya untuk saldo kita ya. Jadi kita bisa pakai yang ini teman semuanya 149.000. Oke, mantap ya. Oke, keren. Nah, sekarang kita bisa lanjutkan teman semuanya ke bawahnya. Nah, di sini sebelum kita ya membuat ya si cloud compute-nya, itu kita harus men-setting dulu ya, itu adalah untuk VPC network kita teman-teman semua
ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di sini belum ada network yang kita buat, sehingga kita harus buat networknya dulu ya. Kita pilih network di sebelah kiri dan kita create new, lalu kita pilih di sini adalah VPC network teman-teman semua. Oke, dan kita juga bisa pilih mau load balancer, mau firewall, ya itu bebas saja. Nah, tapi kita mau pakai VPC network untuk sekarang ya. Jadi kita pilih aja untuk yang VPC network ya. Nah, di sini kita pilih Indonesia dan kita buat namanya ya. Saya ingin buat namanya ini adalah ya kelas terbuka VPC teman-teman semua ya, karena biar kita mudah untuk nge-trackingnya _VPC ya, dan ini gratis teman-teman semua dan kita bisa create. Oke. Udah kita create teman-teman semua dan kita bisa balik lagi ya ke compute yang tadi. Kita balik lagi ke sana ya, dan di sini kita create new, lalu kita pilih app catalog, lalu kita pilih n8n ya. Kita pilih di versinya adalah versi 1.x ya. Di paling bawah di sini kita pastikan AMD Extreme lalu 149.000 dan kita pilih di sini udah ada kelas terbuka VPC yang terpilih ya. Oke, udah sekarang kita masukin ya username-nya untuk VM kita, lalu kita masukkan passwordnya untuk VM kita sekali lagi ya. Lalu juga kita confirm passwordnya untuk VM kita. Oke. Nah, dari sini ya untuk resource name-nya biar juga mudah untuk di-track, kita kasih nama aja di bawahnya yaitu adalah resource name-nya adalah kelas terbuka _VM ya. Nah, kalau kalian pengen akses ya pakai SSH untuk terminal misalkan dari komputer kita, boleh ya, silahkan bikin aja untuk SSH key-nya ya. Tapi nanti ada cara yang paling gampang ya untuk kita akses lewat terminal, oke? Nah, di sini saya akan create ya, dan dia akan membuat VM-nya untuk kita ya. Mudah banget, kita nggak perlu nge-setup n8n, nggak perlu nge-download n8n manual ya, dan ini udah langsung dibuatkan oleh ID Cloud Host teman semua. Oke, keren banget ya. Gampang banget untuk kita setup si ID Cloud Host-nya ya. Udah nih, dari sini apa yang kita lakukan ya? Yang kita lakukan adalah kita setup n8n-nya teman semua. Di mana kita setupnya? Itu adalah kita bisa langsung ke terminal aja. Nah, di terminal ini ya kita akan menginisialisasi si n8n-nya ya. Masukkan ID tadi ya untuk login di VM-nya, kelas terbuka. Lalu di sini saya akan masukkan password-nya ya. Itu adalah password yang tadi saya udah buat di kolom password saat inisialisasi VM-nya. Oke. Nah, kalau udah masuk, nanti ini kita enter, maka dia akan di sini ya. n8n-nya jalan, kita yes dan kita masukin domain name-nya. Nah, untuk membuat domain name-nya teman-teman semua untuk ngehook ya dengan record baru, di sini udah ada ya. Saya akan taruh linknya di bawah bagaimana cara record nambah record di domain yang kita punya ya dari n8n di sini ya, dan saya udah menggunakan itu adalah n8n.kelasterbuka.id ya, ini domain yang kami punya. Oke, masukin emailnya adalah kelasterbuka.id@gmail.com ya, kita enter. Nah, sekarang setupnya akan diselesaikan ya lewat terminal ini ya. Oke, sertifikatnya akan diminta ya untuk n8n.kelasterbuka.id. Nanti kalau udah selesai ya, kita bisa langsung akses n8n-nya ya. Ini udah jalan nih ya, n8n-nya udah berhasil untuk sertifikatnya. Ya, dia akan ngakses ke Nginx untuk nama sertifikatnya untuk bisa HTTPS ya teman-teman semua. Oke, keren ya. Nah, sekarang kita bisa akses nih ya. Itu adalah dengan cara taruh aja n8n ya titik lalu kelas terbuka ya .id. Oke, dan enter, maka di sini akan muncul ini teman-teman semua ya, login ke n8n ya. Kita harus daftar dulu nih ya. Kita akan pakai namanya itu untuk emailnya kelasterbuka.id@gmail.com, namanya kelas terbuka ya, kelas namanya kelas terbuka, passwordnya kita buat untuk passwordnya si n8n ya. Kita centang, kita next teman semua. Oke, nah dari situ nanti akan kirim email ya ke email yang terdaftar di sini untuk aktivasinya ya. Nah, sekarang untuk pertama kali kita setup n8n, silahkan ya mau tambahin apapun terserah kalian. Kalau saya adalah edukasi ya, saya pilih edukasi. Lalu di sini role-nya adalah sebagai IT misalkan. Oke. Terus untuk apa? Untuk monitoring and alerting ya. Atau reporting boleh deh ya, terserah. Gak ngaruh juga sebenarnya ya. Oke, sekarang kita masuk di sini spesial untuk goal-nya adalah education. Kita pilih ini adalah untuk diri sendiri, for myself ya. How big is this company? Ya, less than 20 people. Terus kita pilih, tahu dari mana? Jelas dari YouTube teman semua ya. Kita pilih YouTube di situ. Oke, keren. Get started teman semua, dan di sini ya kita akan dapetin
for free ya karena kita nge-host sendiri ya. Nah, ini license key-nya masuk ke email. Silahkan buka emailnya, diklik, lalu kita akan masuk ke sini. Artinya sekarang ya N8-nya sudah aktif, teman-teman. Keren banget ya, keren banget. Next-nya, kita mau konekin WhatsApp dengan Google Sheets ya. Berarti kita tambahin dulu kredensialnya ya. Kredensialnya kita pilih adalah Google Sheets API, teman-teman semua ya. Di sini ada Google ya, terus ada Sheets ya, OAuth to API. Oke, kita klik, kita continue teman-teman semua. Lalu di sini ada OAuth dari direct URL-nya. Nah, untuk ngaktifin ya, untuk client ID-nya aktifinnya di mana? Kita bisa langsungnya ke console.google.com ya. Kita bisa masuk ke sana teman-teman semua. Aduh, mana bentar. Kita coba cari dulu ya. Itu adalah si console.google.com. Oke, teman-teman semua. Di sini ya, coba kita cari. Nah, di situ teman semua, ini bisa diklik. Nah, nanti kita akan masuk ke Google Cloud ini ya. Nah, di sini bisa langsung klik konsol di sana, akan masuk ke Google Cloud Console kita ya. Di sini udah ada project saya di N8 sebelumnya. Saya ingin bikin yang baru ya. Kita klik aja di sini, kita bikin new project ya untuk N8-nya. Kita tambahin di sini projectnya, kita bikinlah N8 ya automation ya, atau N8 ID Cloud Host. Oke, browse. No organization, jelas saya nggak punya organisasi juga, kita create aja. Udah, kita akan dapatkan N8 ID Cloud Host dan kita select project ya. Oke, kita udah di N8 ID Cloud Host nih. Saya mau nambahin API ya, saya aktifkan Google Sheets ya, langsung aja cari di atas itu. API, kita klik aja, kita enable teman semua. Oke, nah di sini mudah banget ya, kita tinggal pilih service dari Google yang mau kita aktifkan, itu kita enable. Lalu setelah ini di-enable, kita akan enable satu lagi. Itu adalah Google Drive API ya. Supaya apa? Supaya kita bisa nge-browse API untuk nge-browse Google Drive menggunakan API ini ya. Enable juga jangan lupa kita enable, berarti kita punya 2 API yang aktif di project kita. Oke. Nah, dari sini apa yang kita lakukan? Itu adalah kita ke OAuth ya, consent screen. Oke. Kita klik aja. Nah, di sini kita get started ya. Kita aktifkan untuk OAuth-nya ya. Kita kasih app name-nya mau apa, kita bikin N8 ya, automation. Lalu kita kasih support emailnya adalah email yang saya pakai. Kita next ya, lalu audiensnya adalah eksternal karena kita ingin pakai di luar Google, teman semua ya. Terus juga kita next saja, lalu ada contact information, masukkan emailnya ya, email saya di kelasterbuka.id@gmail.com. Kita next dan kita finish, teman semua. Udah kita create ya. Easy teman semua, lalu kita create OAuth client-nya. Ya, application type-nya adalah web application karena kita mau konekin dia dengan N8. Kita taruh N8 client di sini. Oke. Udah. Nah, di sini ada authorized direct URL-nya dari mana? Dari sini ya. Kita copy aja. Lalu kita taruh di bawah situ. Ya, udah. Kalau gitu, kalau sudah kita create aja langsung teman-teman semua dan kita sudah mendapatkan client ID-nya. Ini adalah client ID kita ya. Tapi ini saya oke dulu karena kita mau akses lebih dalam teman-teman semua. Kita masuk ke N8 client-nya. Dari sini kita ambil ya yang client ID yang di atas sama yang client secret karena kita butuh 2 itu. Ini kita copy aja. Kita masuk lagi ya ke N8, kita taruh di sini client ID-nya. Lalu juga client secret-nya dari mana? Dari bawah ya. Kita copy aja. Lalu kita taruh di N8-nya ya. Ini gampang banget untuk setup-nya. Lalu kita save aja ya. Ini kita pilih all, lalu kita save. Nah, sekarang kita udah bisa mengakses Google Sheets, teman semua, dari N8 ya. Oke, keren. Ini kita save. Ini bisa kita tutup sebenarnya ya. Dan jangan lupa kita masuk ke audience dan kita publish. Oke, supaya API-nya bisa dipakai, teman semua. Oke, ini kita save. Berhasil untuk ini ya, kredensial telah dibuat. Oke, kita close. Udah ya. Sekarang kita ngapain? Kita mau konekin dengan WhatsApp ya. Pakai apa? Pakai Waha, teman semuanya. Ini yang paling mudah, itu adalah WhatsApp ya. Untuk API-nya pakai Waha ini ya. Di sini Waha punya apa ya? Bisa ngambil data dari WhatsApp teman semua dengan cara kita login pakai QR ya. Nah, di sini kita bisa how to guide saja. Kita pilih install and update ya. Kalian bisa ikutin prosesnya di sini. Nah, kita masuk dulu ke SSH link teman semua untuk ngaktifin SSH-nya lewat terminal ya. Dari sini kita bisa langsung yes. Kita masukin password ya dari VM-nya kelas terbuka, masukin aja di situ. Nah, sekarang udah connect nih ya. Jadi dengan SSH link tadi kita bisa langsung connect di sini. Oke, keren ya. Sekarang ngapain kita? Pertama adalah kita install Docker ya di server kita. Kita bisa install dari sini atau kita install dari Docker ya. Nah, di sini kita pakai Docker aja. Kita copyin aja untuk install di Ubuntu. Saya paste di sini.
ya jangan lupa pakai sudo dulu, kita enter. Nah, kita akan tunggu dia nge-update dan nge-setup Docker di server ya. Udah selesai teman-teman semua, kita clear, oke. Nah, kita clear, abis dari sini ngapain ya? Nah, dari sini ngapain? Kita lihat di sini itu adalah kita install ini ya, Docker package-nya, oke. Kita coba install Docker package-nya, jangan lupa pakai sudo. Udah diinstal semua ya. Jadi saya udah pernah install di sini teman-teman semua. Dan kita juga bisa cek ya untuk status Dockernya. Pakai sudo systemctl status Docker. Oke. Nah, untuk passwordnya silahkan kalian gunakan password root untuk VM ya. Di sini untuk bisa akses sudo. Udah. Ini udah jalan teman-teman semua ya. Kita scroll aja sampai akhir. Dan di sini kita bisa ngapain? Ini kita clear dulu. Nah, dari sini kita ngapain? Itu adalah kita yang nge-setup WAH-nya. Di mana pool image dulu ya, kita ambil di sini. Ini ada Docker pool ya, kita Docker pool dulu. Udah, ini kita akan tunggu dia akan ngedownload si WAH-nya ya untuk image Dockernya. Oke, ini udah gampang banget. Nah, dari sini ya kita coba mungkin ngerunning dulu ya. Kita coba running dulu. Ya biasanya ini kita akan ada beberapa yang harus kita coba testing dulu. Ini adalah kita untuk Docker Compose-nya udah di download ya. Udah gitu kita coba di sini ya, kita coba init WAH-nya ya untuk dapetin ini ya si API-nya. Nah, nggak jalan nih. Ya, apa yang harus kita edit itu adalah ini teman semua, Docker Compose-nya ya. Jadi kita ambil ini nano Docker Compose untuk kita ganti karena targetnya masih yang plus ya nih. Di sini image-nya itu masih image WAH plus. Pastikan kita pakai yang bawahnya ya. Lalu kita Ctrl X ya, yes, langsung kita exit dan yes, itu artinya kita save ya si Docker YAML-nya. Kita clear. Coba sekarang kita jalanin lagi ya si sudo Docker Compose run-nya, dan di sini ada kredensialnya. Ini jangan lupa, ini harus kita copy, jangan sampai lupa ya. Karena nanti ini kita akan pakai teman semua ya. Ini kita kopikan dan kita bisa taruh di tempat yang aman. Udah, dan sekarang kita masuk Docker Container LS, kita lihat apakah ada yang jalan? Tidak ada yang jalan. Oke, sekarang kita coba running ya. Runningnya adalah pakai apa? Kita coba runningnya pakai ini teman-teman semua ya. Nah ini silahkan diikuti dan kita akan running untuk Dockernya ya. Udah jalan Dockernya teman-teman semua. Keren. Nah dari sini yang ini juga jangan lupa kita copy ya. Ini adalah untuk WAH API key-nya sama dashboard username dan sebagainya. Oke. Kita kopikan. Nah sekarang kita bisa langsung masuk ke WAH-nya ini ya. Pakai IP public dan kasih 3000. Dari sini kita masukin ya admin sama password untuk WAH yang tadi kita kopikan. Oke. Taruh di sini, kita sign in, udah ya. Masuk ke dashboardnya WAH, kita klik dan sekarang WAH-nya udah jalan ya. Keren banget teman semua, gampang ya. Udah. Nah, sekarang ngapain kita? Itu adalah kita konekin ke n8n teman semua ya. Nah, sekarang kita bisa, teman semua ya, sebelum kita konekin ke n8n itu kita harus ngaktifin dulu si workers-nya nih, si WAH-nya belum aktif, teman semua ya. Nah, sekarang kita aktifin dulu untuk si WAH-nya di sini ya. Itu adalah di bagian bawah itu kita harus aktifin dulu. Nah, coba kita lihat ke n8n ya. Di sini kita akan install kredensial untuk WAH itu ada di mana. Itu nggak ada di sini, tapi kita harus masuk ke bawah ya, ke akun kita, lalu kita settings. Masuk ke community nodes ya. Nah, di sini kita klik. Nah, baru kita install community nodes-nya. Itu adalah untuk WAH. Kita klik aja ya, kita klik dan kita cari di sini teman-teman semua ya. Kita browse lalu kita pilih di sini n8n ya. Untuk WAH. Oke, dan kita taruh di situ. Ya, ini kita pilih yang paling atas ya, dev like a pro. Kita copy, kita taruh di sini, kita taruh understand dan kita install. Oke. Dari sini WAH-nya akan diinstal dan kita jadi bisa akses ya node WAH di n8n teman semua ya. Udah keinstall. Oke, kalau mau install yang lain juga bisa dengan klik install di sini teman semua ya. Sama aja. Udah, sekarang kita back dan kita masuk cobain ke workflow ya. Kita bikin workflow baru di sini ya, kita bikin workflow baru dan kita coba klik dan kita cari WAH teman semua ya. Kita klik. Nah, di sini kita bisa cari WAH di situ. Ya udah jalan, kita pilih WAH trigger ya. Coba kita pilih aja yang WAH trigger.
untuk sebagai node awalnya ya, karena kita mau node itu langsung ngambil dari WhatsApp. Oke. Kita akan pilih untuk Waha triggernya. Di sini langsung kita select aja ya yang bawah. Kita select dan di sini kita langsung add to workflow ya. Udah, nah ini akan muncul di sini dan kita akan buka webhook URLs-nya untuk nanti kita pakai ya di Waha yang kita punya. Oke. Nah, di sini ya kita akan pertama itu adalah memastikan ya worker kita jalan dulu, sudah connect ya, si Waha-nya, API-nya sudah connect dengan n8n ya teman semua. Nah, dari sini apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan itu adalah kita coba ya, di sini saat di worker itu kita bisa select yang di sebelah kanan ya, ini belum bisa kita tambahkan. Kita select di situ sebelah kanan yang warna hijau ya, tanda pensil. Kita akan edit workernya, lalu kita ambil API-nya dan ini ada API key-nya. API key-nya kita pilih API key untuk Waha yang ada tadi kita udah save ya. Yang dari terminal kita taruh di situ, lalu kita save teman semua dan akan jalan ya. Jadi API-nya sudah aktif, oke? Mantap. Nah, sekarang kita ngapain? Kita bisa bikin sesi baru ya. Nah, untuk nambah sesi baru, kita bisa langsung aja edit ya, yang bagian default di bawah, ini kita bisa edit. Nah, kita akan konfigurasi ya. Jadi di sini kita bisa langsung pilih webhook yang di bawah ya. Kita pilih webhook yang di bawah, kita buka aja di situ ya, tanda plusnya, kita klik. Nah, di sini akan muncul kita akan tambahin 2 buah webhooknya ya. Webhooknya ambil dari mana? Itu adalah dari n8n teman semua ya. Jadi di sini kita akan buka aja di n8n-nya. Di bagian webhook URL sini ada test URL sama production. Kita pakai dua-duanya ya. Kita ambil dulu yang pertama. Itu adalah yang test URL ya. Yang test URL ini kita kopikan teman semua. Ini ya kita kopikan. Oke. Dan kita masuk ke dashboardnya Waha yang tadi untuk nambahin webhook yang pertama. Oke. Nah, kita pilih di sini, kita tambahin URL-nya di situ adalah webhook yang pertama, ya. Udah, nah di sini ada delay seconds-nya, mau ditambahin, mau dikurangin terserah. Attempt-nya ada 15 kali, retrieve policy-nya adalah eksponensial. Kita tambahin webhook yang kedua, ini adalah untuk yang production, ya. Di sini kita pilih yang production, kita kopikan, oke. Kita kopikan, lalu kita balik lagi ke dashboard-nya Waha dan kita taruh di yang kedua, ya. Kita ikutin default-nya aja, kalau sudah kita update teman semua untuk ini ya, Waha-nya untuk session-nya kita langsung update aja di bagian bawah. Oke, kita langsung update aja di bawah dan ini berarti sudah selesai untuk update-nya ya. Udah nih ya, langsung aja kita start teman semua. Nah, ini akan starting. Dan nanti kalau sudah selesai startingnya, sekarang kita bisa scan QR code untuk WhatsApp dari WhatsApp kita. Oke, jadi kan bisa link device, kayak WhatsApp desktop, kita bisa scan QR code-nya di sini ya. Di sini kita bisa langsung aja kita klik di sana. Nah, di sini kita bisa langsung aja klik di sana, lalu kita buka QR code-nya dan kita scan dengan menggunakan WhatsApp kita ya. Nanti kalau udah ke-scan, maka statusnya dari scan QR code menjadi working teman semua ya. Menjadi working dan akhirnya nanti berarti WhatsApp kita sudah connect dengan Waha ya. Keren banget. Jadi sekarang kita bisa baca WhatsApp dari ya nomor kita dan oleh si Waha ini ya, dan nanti kita bisa ambil tuh datanya diolah oleh n8n ya. Keren banget ya, keren banget teman-teman semua. Ini kalau udah ini kita close aja ya. Dan kita pastikan bahwa nomor kita itu sudah terregister di Waha teman semua. Oke, udah muncul di situ ada nomornya dari kelas terbuka ya. Oke, keren banget teman semua. Kita masuk ke n8n ya. Dari sini kita langsung aja coba execute. Lalu kita coba kirim WhatsApp ya dari handphone saya nih ya untuk melihat. Nah, saya kirim WhatsApp-nya udah masuk nih ya. Langsung si Waha triggernya dia merespon ya. Kita coba lagi yang kedua ya, saya kirim WhatsApp dan dia merespon lagi. Di sini kalau kita lihat di message branch ya, satu item di sana ya. Dan sekarang kita akan coba bikin Google Sheets-nya ya. Di sini kita masuk WhatsApp kelas terbuka, bikin aja sheets baru. Ya, lalu saya akan bikin di sini kolomnya itu adalah tanggal ya. Lalu kita kasih nama di sini, lalu kita kasih ini adalah sumber
ya, tahu dari mana maksudnya ya, kelas terbuka misalkan. Lalu akan ditambahkan hal ya, hal atau perihal atau subjek, ini halnya apa, apakah konsultasi atau bisnis ya, misalkan mau berkonsultasi dengan kelas terbuka atau pengen bisnis atau mengendorse gitu ya. Misalkan di situ, lalu kita kasih pesan di sini dan nomornya itu di mana. Oke. Jadi kita bisa nge-track nomornya ada siapa aja yang ada di WhatsApp yang kontak kita. Oke. Keren banget, keren banget. Oke ya, udah ini nih kita bikin kolom-kolom ini supaya nanti ya WhatsApp-nya, message-nya itu kita konekin ke sini. Jadi nanti ada list dari WhatsApp yang masuk ke kelas terbuka. Oke, keren banget. Udah, nah dari sini kita langsung aja masuk ke NetN-nya. Jadi kita udah punya Google Sheets-nya, kita udah punya koneksi dari WH-nya nih ya. Kita masuk ke NetN. Dari sini, apa yang kita lakukan? Itu adalah kita klik yang nomor 2. Itu adalah kalau ada message masuk, kita akan klik masuk ke message ya. Nah, sekarang kita double klik dulu. Dari sini kita ambil, lihat nih. Ini ada event-nya banyak, kita ambil yang message ya. Kita klik yang message. Pertama kita ngapain? Itu adalah kita coba pilih logical ya. Switch dulu. Switch-nya kita bagi 2. Itu adalah kalau ada format misalkan nama gitu ya, berarti dia mengisi form. Tapi kalau misalkan dia nggak ada nama di sana, berarti dia nggak ngisi form ya. Dia akan masuk ke logic di mana kita kasih form untuk diketikkan. Oke? Ya. Sekarang kita akan coba langsung aja masuk ke ini ya, si message teman-teman semua. Kita langsung klik aja di bagian message, itu adalah kaki nomor 2 teman-teman semua ya. Oke, sekarang kita langsung search aja. Di sini adalah switch teman-teman semua. Ya, kita pilih itu dan akan masuk di sini. Sekarang kita pilih rule saja ya. Dan kita akan bikin ini untuk value-nya itu adalah dari body ya, kita akan drag aja dari yang kiri ini, kita drag masuk ke value, oke. Lalu di sini kita pilih ya, itu adalah untuk string, lalu kita pilih contains ya. Jadi kita pilih strings dan contains apa? Contains nama titik 2. Oke, kalau udah ini kita execute app, maka nanti dia akan masuk ke yang nama kalau dia ngisi nama di situ. Ya, nah tapi kalau nggak ada, berarti kita harus bikin cabang yang lain ya. Cabang yang lain ini gimana? Bisa aja langsung kita tambahin ya di bagian bawah tuh ada add routing rules ya. Kita pilih di sini value-nya sama, itu adalah dari body, masukin situ, terus kita tulisin di situ adalah is not contains ya. Jadi is does not contain ya apa nama juga. Ya, jadi kalau nggak ada nama, ya udah dianggap nggak ada form. Simpelnya gitu aja ya. Jadi kita sekarang punya 2 hasil teman-teman semua, itu adalah yang ngetikin nama sama yang nggak ngetikin nama ya. Oke, jadi kita bisa pilih ada 2 itu. Nah sekarang kita mau bikin yang bawah dulu ya. Yang bawah berarti dia baru ngechat misalkan halo gitu. Kita akan pakai waha yang atas teman-teman semua. Di sini kita akan bales ya, ngebales WhatsApp-nya. Jadi kalau misalkan halo, nanti kita langsung bilang aja misalkan silahkan isi form dan bla 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 gitu ya. Di sini kita pilih select kredensial, kita bisa create new kredensialnya. Nah, ini kita pakai linknya si Waha yang aktif ya. Itu ada di mana? Kita masuk aja ke dashboard. Ya, yang ini kita ganti masuk ke dashboard. Di dashboard ada di bagian workers. Ini kita kopikan ya API-nya. Link API-nya kita taruh di sini. API key-nya pakai API-nya Waha ya. Udah kita oke dan jalan teman semua. Nah, di sini sekarang kita bisa bikin message-nya. Ya, misalkan halo ya. Silahkan misalkan isikan form berikut ya. Jadi pesannya mengikuti form berikut ini misalkan ya. Kita bikin di sini detailnya seperti apa, bisa kita expand teman semua sebenarnya ya. Kita bisa expand atau kita mau kalian nanti tambahin dengan ya, dan harus ngikutin yang ada di situ item-itemnya ya. Jadi ada nama, ada sumber ya, ada apa lagi, ada hal, ada pesan dan ada nomor. Nah, untuk nomor sama tanggal nanti kita akan otomatis ngambilnya ya, karena dari data dari Waha itu udah ada tanggal dan udah ada nomor ya. Oke. Ya, jadi ini adalah lengkapnya. Kita bisa lihat bahwa lengkapnya nanti akan seperti ini ya. Oke, lengkapnya akan seperti ini. Oke, jadi sumber titik 2 baru ada tanda kurung dan hal titik 2 dan ada tanda kurungnya di situ. Oke, mantap ya. Udah, ini adalah untuk kalau kita klik nanti maka dia akan menghasilkan ini ya yang baru. Oke. Jadi di sini udah ada nih ya dari si bodinya
ya kita bisa lihat bahwa di sana langsung ngirimin, halo silahkan isikan pesan dengan format berikut ini. Itu dibalas ke WhatsApp-nya dan saya di sini juga menerima WhatsApp balasan dari Waha ini. Oke, keren banget. Udah. Nah, sekarang apa yang kita lakukan? Ini adalah untuk yang send text message untuk ngebalas ya. Jadi, kita bisa ngebalas dengan N8N ke WhatsApp yang kita dapatkan dari klien atau dari orang lain ya. Untuk misalkan melakukan kayak bot gitu ya untuk ngisi form. Oke, teman-teman semua, keren banget. Nah, dari sini apa yang kita lakukan itu adalah kita pilih yang cabang kedua ya. Cabang kedua ngapain? Berarti asumsinya adalah cabang kedua dia akan menerima respon dari user dengan format tadi ya, ada nama, sumber, hal, dan pesan ya. Nah, sekarang kita harus gimana ya? Berarti kita harus memecah message-nya dulu ya. Itu berarti kita memecah data string ya yang dikirimin di body. Nah, sekarang kita harus menggunakan regular expression dari JavaScript ya. Di sini kerennya N8N adalah kita bisa bikin block code khusus untuk JavaScript ya. Jadi kita bisa ngerunning JavaScript di sini ya. Oke, keren banget. Sekarang kita bisa langsung aja plus di sana untuk nambahin blok kode ya, node kode yang isinya adalah JavaScript untuk mengolah string ya. Nah, di sini saya coba ya mengirimkan pesan ya dengan berupa format baru dulu. Coba kita execute stepnya. Saya kirim dengan format baru ya, yang tadi saya isikan namanya adalah Fakihza ya, sumber dari YouTube ya, pesannya misalkan bisnis atau misalkan konsultasi ya, pesannya adalah tutorial misalkan. Oke, nah di sini udah ada nih ya formatnya. Oke, udah kita coba jalanin di switch ya, switchnya kita running juga. Maka sekarang outputnya bukan ke bawah tapi ke yang atas ya. Lihat di sini ya, di sini udah ada pesannya dan kita akan olah yang atas dulu ya. Kita tambahkan di sini, kita tambahkan Java ya, kita taruh di situ, langsung pilih JavaScript. Oke. Nah, untuk JavaScript-nya ini kita pilih dulu modenya ya. Itu adalah run once for each item, teman-teman semua, karena kita ingin semua item itu diolah secara terpisah, teman-teman semua ya. Kita pilih yang bawah. Oke, udah. Nah, sekarang untuk scriptnya kita langsung aja tampilkan script jadinya ya, di mana kita mengolah regular expression ya, dengan menggunakan regular expression untuk mengolah string yang ada di body, teman-teman semua. Nah, ini adalah scriptnya. Terus kita coba execute ya si stepnya dan kita dapatkan itu adalah hasilnya. Ya, ada nama, ada sumber, ada hal, ada pesan, ada nomor WA. Keren ya. Nah, abis dari sini ngapain? Ya udah jelas, dari kode di JavaScript kita langsung kirim ke Google Sheets ya. Gampang banget ya, kita pilih yang mana, itu adalah append dan update row. Kita pilih di sini untuk kredensialnya ya. Untuk kredensialnya kita harus login dulu ya. Coba nanti kita login, kita sheet with dokumen, lalu kita pilih append or update row dan kita cek your credential. Langsung aja yang bawah kita login, lalu kalian ikuti prosesnya dan kita masuk ke N8N tadi ya, sudah jalan. Oke. Ya, jadi ikuti aja, verify dan klik unsave itu langsung diklik aja. Ya, WhatsApp kelas terbuka untuk nama filenya, sheets-nya adalah sheet 1. Lalu di sini kita akan map ya. Jadi yang mau di matching apa? Yang mau di matching adalah tanggal aja. Ya, jadi kita akan ngambil semua respon ya. Nah, tanggal ada di mana? Sebenarnya di switch ada ya, di bagian Waha ada. Kita ambil aja yang dari timestamp ya, ini karena unik. Lalu kita ambil nama dari kode in JavaScript. Kita ambil sumbernya dari kode in JavaScript. Kita ambil halnya juga. Kita ambil pesannya juga, dan kita ambil nomor WA-nya dari situ ya. Oke, keren ya, gampang habis teman semua. Udah, ini kita execute app teman semua. Ya, kalau udah execute app, maka sekarang sudah selesai ya. Dan kita lihat di Google Sheets kita udah masuk ya. Keren banget ya, jadi langsung masuk ke situ dari WhatsApp saya, masuk di testing dulu ya, masuk. Oke, keren teman semua. Nah, sekarang apa langkah selanjutnya? Berarti ini udah jalan ya sebenarnya. Nah, kita save aja. Lalu jangan lupa untuk ngaktifinnya kita pilih ini ya, dicentang itu, di toggle kita aktifkan ya. Dia akan jalanin otomatis teman semua. Kalau kita dapat WhatsApp, nanti dia akan nge-trigger N8N ini ya. Oke, ini kita save aja dan sekarang akan saya coba, saya akan kirim dari WhatsApp ya untuk ngirim ini ya, nama Otong, Instagram, bisnis, ayo mancing gitu ya. Udah jalan teman semua ya, dari WhatsApp-nya kelas terbuka ya, saya kirim message lalu masuk ke sana.
Keren banget. Oke teman semua, keren ya. Itu adalah gimana cara kita buat otomasi. Jadi kita bikin bot untuk ngebales ya dari WhatsApp. Misalkan kalian punya usaha atau kalian punya apa misalkan ya, ada yang WhatsApp dan kalian pakai bot untuk ngebales dan minta data pesan yang bisa kita lihat langsung di Google Sheets ya. Karena mungkin pakai Google Sheets lebih enak ya untuk nge-sorting. Mana yang ngomongin bisnis, mana yang ngomongin konsultasi. Jadi kita bisa men-treatment klien-klien kita dengan seksama teman semua ya. Keren banget ya. Keren banget. Jadi itu adalah N8N teman semua dan ini asik banget. Kenapa? Karena komputasinya tuh lancar ya dengan menggunakan ID Cloud Host teman semuanya dengan ini ya VPS Extreme-nya ya. Jadi ini keren banget teman semua. Nah, buat kalian ya yang tadi ingin daftar bisa langsung menggunakan link di deskripsi di bawah teman semuanya untuk dapetin tadi ya saldo 100.000 tambahan kalau kalian top up-nya di sekitar 55 ribuan. Oke teman-teman semua, keren banget ya. Itu adalah dari kelas terbuka. Semoga kalian senang, semoga kalian paham tentang penggunaan N8N dan bagaimana setupnya di VPS-nya ID Cloud Host teman-teman semua. Oke teman-teman semua, jadi sampai jumpa tutorial ya. See you next video. Keep coding. Stay safe teman-teman semua. Keep safe ya. Bye.